Beda itu ada dua, beda karena bodoh, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh. Ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya kiai yang lama di kota, saya akan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai, udahlah kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, gak usah tanya, gak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tonggo takok badhe tempundi mau kemana itu ganggu privasi. Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muqtadul hal, memang kondisinya berbeda. Ya kondisinya apa? Berbeda. Misalnya saya sebagai kiai kan bayangkan kiai itu suka lah ngaji ibadah. Terus kamu karena orang kota sukanya pizza terus Gus kesini Gus ayo naik makan pizza bareng kan saya malah terganggu. Kamu niatnya hormat tapi ganggu karena sehingga dulu sahabat, ini cerita sahabat, ada sahabat yang ditanya tabiin itu generasi setelah sahabat, sifli wajah Rasulillah, tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya nangis, oh maaf sekali saya tuh gak pernah melihat wajahnya Nabi meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat, juga gak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau, ditanya kenapa, saya tuh sungkan, beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini ke Nabi justru gak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi dia gak pernah sowan. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau sowan itu ganggu. Jika dia cara berpikir ya itu bentuk hormatnya. Ya itu ya sah saja dia cara berpikir ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering sowan Nabi. Itu haknya dia cara berpikir begitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua. Ada yang karena bodoh, itu tidak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti. Karena memang itu, ya itu kan urusan sudut pandang. Dulu ketika Mekah dikuasai Sayyidina Umar, setelah Fathu Mekah dan Umar sudah kuat betul, itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah itu sama Umar disuratin, cobalah kembali ke Mekah. Di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana 1000 sholat. Sekarang Mekah aman milik kamu, silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat tuh nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat pahala 1000 sholat. Tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul ambiya. Ciri khas Nabi itu yang membenarkan orang itu, bukan di satu tempat. Terus sampai nambahi surat ini, wa alam anal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa loh mensucikan orang. Abu Lahab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu. Akhirnya jenis ini berpikir, ya sudah lah, gak di Mekah gak apa-apa. Andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang, gak ada Abu Jahal, gak ada Abu Lahab. Akhirnya para sahabat gak kembali ke Mekah, tapi berkelana ke Syria, ke Sam, akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci, harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek gak di sana. Ya sudah, cara berpikir begitu. Nah ini cerita ya. Jadi sudah, kalau perbedaan karena ilmu, ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau sampean tanya, lalu bedanya apa guys? Yang beda karena ilmu, karena ya lihat saja, kalau dia orang pinter bacanya banyak berarti bedanya karena ilmu. Tapi kalau nggak pinter kok berbeda ya berarti karena tidak tahu. Ya,